Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang materi yang sudah kita pelajari kemarin, yaitu sumber daya alam. Kemarin kita sudah membahas sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Baik. Pastinya kalian juga sudah tahu, sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat kembali lagi pulih atau dapat diproduksi lagi dengan waktu yang sangat singkat atau waktunya cepat. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang untuk mendapatkannya kembali membutuhkan waktu yang sangat lama. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui itu yang pertama adalah tumbuhan, hewan, air, tanah, cahaya matahari. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu mayoritas adalah barang tambang. Barang tambang contohnya adalah emas, perak, nikel, gas alam, minyak bumi, minyak bumi ini banyak sekali macamnya ya. Ada premium, pertamax, dan lain-lain. Rupanya sumber daya alam ini memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan kita. Sumber daya alam ini patut kita jaga dan kita lestarikan. Apabila kita tidak menjaga dan melestarikan sumber daya alam ini dengan baik, dengan itu kita akan kekurangan sumber daya alam ini. Tumbuhan sangat berpengaruh pada manusia, tetapi tumbuhan dapat diperbarui dengan jalan yang cepat melalui perkembangbiakan tumbuhan. Hewan juga dapat berkembang biak, sehingga kalaupun hewan dipergunakan, nanti akan berkembang biak, bisa bertelur maupun beranak lagi. Air juga demikian. Tanah melimpah ruah di bumi ini. Cahaya matahari dapat dipergunakan pada pagi sampai sore hari, selanjutnya kalau malam, paginya lagi, besoknya bisa digunakan lagi. Sedangkan barang tambang atau sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, ini contohnya emas, perak, nikel, gas alam, minyak bumi. Ini untuk mendapatkannya lagi membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi kita harus benar-benar mempergunakan barang sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ini dengan bijak. Tidak boleh mengeksploitasinya dengan berlebihan. Baik, sumber daya alam ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari.
Adapun kegunaannya, tumbuhan bisa digunakan sebagai bahan pokok makanan. Hewan sebagai sumber makanan juga, tapi hewan juga bisa digunakan sebagai alat transportasi, contohnya kuda, alat membantu membajak sawah, contohnya sapi, kerbau, dan lain sebagainya. Terus alat sebagai hiasan, contohnya ikan, koi, ikan cupang, dan lain sebagainya, burung, seperti itu. Air digunakan dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak kegunaannya. Yang pertama, air digunakan sebagai minuman. Yang kedua, sebagai alat untuk mencuci, ya, mencuci pakaian, kita membutuhkan air, mencuci piring, membutuhkan air, dan lain sebagainya. Tanah digunakan dalam kehidupan sehari-hari, bisa digunakan untuk membangun rumah, membangun gedung, dan lain sebagainya. Cahaya matahari ini sangat dibutuhkan bagi semua makhluk hidup. Cahaya matahari untuk tumbuhan itu digunakan sebagai proses fotosintesis. Proses fotosintesis itu adalah proses pemasakan makanan pada tumbuhan. Cahaya matahari untuk hewan juga digunakan sebagai menghangatkan tubuh. Untuk manusia, cahaya matahari digunakan untuk menjemur pakaian, untuk PLTS, pembangkit listrik tenaga surya, untuk menjemur ikan di pantai, dan lain sebagainya. Banyak sekali kegunaannya. Sedangkan untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, ini juga memiliki banyak sekali kegunaan. Emas bisa sebagai perhiasan, alat tukar, menukar barang. Perak juga seperti itu. Nikel ini merupakan salah satu bahan baku pembuatan baterai dan sebagainya. Gas alam digunakan sebagai bahan baku LPG untuk memasak makanan. Minyak bumi ini digunakan sebagai bahan bakar kendaraan, ada Pertamax, premium, dan lain sebagainya. Pertalite, seperti itu. Baik, demikian tadi tentang sumber daya alam yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam itu juga dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama adalah sumber daya alam hayati. Yang kedua adalah non-hayati. Hayati artinya hidup. Non-hayati artinya tak hidup. Sumber daya alam hayati atau sumber daya alam yang hidup itu contohnya adalah hewan, tumbuhan, bakteri, makhluk hidup bersel. Jadi itu merupakan sumber daya alam yang hidup. Ada hewan, tumbuhan, bakteri, makhluk hidup bersel. Makhluk hidup bersel ini contohnya adalah amoeba, paramecium, dan lain sebagainya. Jadi bersel satu. Plankton,
itu juga merupakan makhluk hidup bersel. Sumber daya yang termasuk sumber daya alam non hayati atau tak hidup, contohnya adalah batu, tanah, air, matahari, bahan barang tambang. Yang dimaksud barang tambang ini adalah semua barang-barang yang ada di sini. Itu merupakan barang tambang. Ada emas, perak, nikel, gas alam, minyak bumi, dan lain sebagainya. Yang didapatkan dari hasil penambangan. Jadi itulah sumber daya alam yang hidup dan sumber daya alam yang tak hidup atau mati. Jadi anak-anak, tugas kalian yaitu mencari tahu. Yang pertama, tugas 1 yaitu mencari tahu apa saja sumber daya alam yang ada di sekitar tempat tinggalmu. Nah, nanti kalian buat kolom ya. Ini saya gambar karena saya gambar gini aja ya. Buat kolom terdiri dari 2 kolom. Nah, di sini ditulis sumber daya alam yang dapat diperbarui dan yang ini tidak dapat diperbarui. Nah, kalian cari di lingkungan sekitarmu. Umpamanya hewan di lingkungan sekitarmu ada ayam, tulis ayam. Tumbuhan ada bunga mawar, tulis bunga mawar, gitu ya. Yang tidak dapat diperbarui, contoh di tempat tinggalmu ada emas atau ada apa yang tidak dapat diperbarui, silahkan kalian cari tahu. Kalian cari tahu yang dapat diperbarui ada 5, yang tidak dapat diperbarui ada 5. Tugas yang kedua yaitu mencari tahu ya, tugas yang kedua yaitu mencari tahu
sumber daya alam hayati dan non-hayati, sumber daya alam hidup dan tak hidup yang ada di lingkungan sekitarmu. Silahkan kalian juga buat kolom terdiri dari 2 bagian, ya. Di sini dituliskan sumber daya alam hayati dan sini non hayati. 5 sumber daya alam hayati dan 5 sumber daya alam non hayati yang ada di lingkungan sekitarmu. Ini tugas dari pelajaran pertama. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.